Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Sandi Ulandari, NIM 172 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 4E. Di pertemuan ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pasar modal syariah. Nah, pada pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Nur Hidayah Al-Amin, yaitu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Nah, yang pertama yang harus kita tahu yaitu apa itu pasar modal. Nah, pasar modal adalah suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli yang saling berinteraksi dan yang bertujuan untuk mendapatkan modal. Nah, kemudian setelah kita tahu pengertian apa itu pasar modal, yang kedua yaitu kita harus tahu pengertian apa itu pasar modal syariah. Nah, pasar modal syariah adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dengan catatan mereka melakukan transaksi menerapkan prinsip-prinsip Islam dan tidak boleh menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Islam, yaitu seperti riba, gharar, perjudian, dan lain. Dalam melakukan transaksi, dalam melakukan transaksi pasar modal syariah maupun pasar modal yang konvensional itu terdapat yaitu emiten dan investor. Apa itu emiten? Emiten yaitu penjual pada pasar modal, yaitu seseorang yang membutuhkan modal untuk berusaha. Yang kedua, apa itu investor? Nah, investor adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka itu menguntungkan. Nah, diingat-ingat ya, jadi ada dua, investor serta emiten. Dalam operasionalnya, pasar modal syariah itu mempunyai peran yang sangat penting, yaitu 1. Sebagai sumber pendanaan untuk sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mengembangkan usahanya. Nah, melalui penerbitan efek syariah. Yang kedua, yaitu sebagai sarana investasi syariah bagi Dalam pasar modal syariah terdapat beberapa lembaga-lembaga yang terlibat secara langsung dalam kegiatan perdagangan dan pengawasan, yaitu Bapepam, Dewan Syariah Nasional, Bursa Efek, Perusahaan Efek, dan emiten, serta lembaga penunjang pasar modal syariah yang lainnya. Nah, pada tahun 2004, yaitu Dewan Nasional Syariah DNS MUI menerbitkan 6 fatwa yang mengatur tentang pasar modal, yaitu nomor 5 DSN MUI tahun 2000 yang isinya tentang yang mengatur atau berkenaan tentang jual beli saham. Kemudian yang kedua, nomor 20 DSN MUI tahun 2000, yaitu yang isinya tentang yang berkenaan pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah. Kemudian yang ketiga, nomor 32 DSN MUI tahun 2000, yang isinya berkenaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba
faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, itulah teman-teman landasan dari pasar modal syariah, yaitu Al-Baqarah ayat 275. Nah, artinya adalah orang-orang yang memakan riba, dia tidak dapat berdiri, melainkan dia seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka yang telah diperolehkannya dulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka akan kekal. Nah, setelah kita tahu tentang landasan pasar modal dan pasar modal syariah, kemudian kita akan membahas tentang teknik yang dapat dilakukan untuk menganalisis saham. Nah, di sini ada dua teknik yang dapat kita lakukan untuk menganalisis saham, yaitu yang pertama, teknik menggunakan pendekatan fundamental. Yang kedua, yaitu teknik menggunakan analisis teknikal. Apa itu pendekatan fundamental? Nah, pendekatan fundamental adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, antara lain yang berkaitan tentang penjualan, pertumbuhan penjualan, kebijakan dividen, RUPS, dan manajemen. Lalu, apa itu analisis teknikal? Nah, analisis teknikal adalah analisis yang dilakukan dengan memprediksi harga saham di masa depan dengan cara kita melihat harga saham dari waktu ke waktu, baik itu dilakukan secara manual maupun dilakukan dengan Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang skema pasar modal syariah. Nah, yang pertama yaitu langkah pertama yang dilakukan perusahaan yaitu mendaftarkan perusahaan tersebut pada BEI, yaitu Bursa Efek Indonesia. Nah, bagaimana caranya untuk mendaftarkan perusahaan supaya menjadi anggota BEI? Yaitu dengan cara mereka mengisi persyaratan melalui aplikasi broker yang telah disediakan oleh BEI tersebut. Nah, setelah memenuhi persyaratan untuk go public, perusahaan tersebut sudah dapat menerbitkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, di mana saham tersebut akan dibeli oleh investor dan dana tersebut akan disalurkan oleh BEI melalui lembaga penjaminnya yang bernama KSEI dan KPEI. Nah, kepada perusahaan atau emiten yang sahamnya telah dibeli, investor sebagai permodalan perusahaan. Nah, yang kedua yaitu bagaimana langkah investor supaya dapat menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Langkah-langkahnya sama seperti perusahaan tadi, yaitu investor harus mendaftarkan dirinya kepada Bursa Efek Indonesia untuk menjadi anggota bursa tersebut. Nah, caranya sama, yaitu mereka mengisi persyaratan yang telah ditentukan oleh aplikasi broker tersebut. Nah, setelah investor mendaftarkan dan sudah resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia, nah, investor bebas memilih untuk
membeli saham di perusahaan mana saja. Saham itu sendiri dapat dibeli minimal yaitu 1 lot atau 100 lembar. Setelah dijual saham yang pernah dibeli oleh investor, nah itu baru mereka akan mendapatkan pengembalian dana. Nah, dalam hal ini yaitu investor harus pandai dalam membeli saham tersebut agar sewaktu-waktu dijual saham tersebut tidak turun harganya. Nah, apabila investor ingin membeli saham yang syariah, investor dapat melihat daftar perusahaan yang akan dibeli sahamnya oleh investor, yang akan diberikan permodalan di Lalu, apa saja sih yang menjadi produk-produk dari pasar modal itu? Nah, produk-produk pasar modal itu ada 3, yaitu yang terdiri dari 1. Saham syariah, 2. Sukuk, yang ketiga yaitu reksadana. Kita akan mengulas 3 produk-produk dari pasar modal ini. Nah, yang pertama saham. Apa sih saham syariah itu? Nah, saham adalah yaitu sertifikat yang membuktikan kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, apa sih prinsip syariah tadi? Nah, di depan saya sudah menjelaskan ya. Nah, akad apa saja yang dapat digunakan pada saham syariah ini? Yaitu ada 2, akad musyarakah atau syirkah, dan yang kedua akad mudorobah, yaitu pernyataan modal dengan hak bagi hasil usaha. Nah, akan tetapi akad musyarakah umumnya dilakukan pada saham perusahaan yang bersifat privat. Sedangkan akad mudharabah biasanya dilakukan pada perusahaan yang bersifat publik. Yang kedua yaitu sukuk. Apa itu sukuk? Sukuk adalah suatu tanda bukti atau sertifikat yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisah atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Nah, ditinjau dari segi akadnya, suku atau obligasi syariah terdiri yaitu dari 1. Suku ijaroh, yang kedua suku mudorobah, dan yang terakhir yaitu suku musyarakah, dan yang keempat yaitu suku istina. Nah, kemudian reksadana itu apa sih? Nah, reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer untuk investasi dan digunakan sebagai modal berinvestasi. Nah, lalu reksadana syariah itu apa? Nah, reksadana syariah adalah yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah, yaitu dari bentuk akadnya, permodalan sebagai pemilik harta atau sohibul mal dengan manajer investasi. Begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil atau sohib al-mal. Nah, reksadana ini akad yang digunakan yaitu akad mudharabah saja. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video saya ini, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung.